Selamat sore SMKN 1 Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Indonesia bersama Kepala Sekolah Bapak Ada Presiden MPD tertanyakan mengenai kualitas guru menjelang Hari Pendidikan Nasional ini, di mana guru sebagai motor pendidikan. Dengan kualitas guru tentu akan berkualitas nantinya pendidikan di sekolah, di mana guru yang langsung mendidik siswa tentunya memunculkan profesionalisme seorang guru yang saat ini sangat dituntut, wajib ada untuk setiap guru. Itu gimana Bang untuk SMK kita Bang? Ya, memang di dalam pendidikan SDM itu kan salah satu unsur yang menentukan, walaupun bukan satu-satunya. SDM pendidik itu salah satu yang menentukan berhasil atau tidaknya ketercapaian tujuan pendidikan di suatu daerah. Dan di kita, di SMK Negeri 1 Tualang, kita memiliki sekitar 38 guru, sekitar 15 PNS, 2 honor dinas pendidikan, dan selebihnya P3K. Nah, kita juga terus memacu peningkatan kualitas guru ini dengan tidak menghalangi teman-teman untuk meningkatkan kompetensi itu dari berbagai metode, baik mengizinkan untuk tugas belajar, izin belajar, atau mengirim mereka ke pelatihan-pelatihan. Nah, sampai saat ini SMK Negeri 1 Tualang itu sudah memiliki 9 guru penggerak, 10 dengan Kepseknya. Jadi mungkin ini jumlah yang cukup besar untuk ukuran tidak hanya Kabupaten Siak, namun juga provinsi untuk satu sekolah. Nah, artinya dari segi di SDM kita memang membuka pintu seluas-luasnya bagi teman-teman guru untuk meningkatkan kompetensi. Kita sudah mengirim mereka mengikuti di klub guru penggerak itu, dan sudah lulus seluruhnya 9 orang. Dan saat ini juga kita mengizinkan teman-teman itu 2 orang, 3 yang terakhir nomor 1 untuk melanjutkan studi di tingkat magister. Nah, jadi memang kita tidak main-main untuk meningkatkan kualitas guru ini. Ya, kita membuka seluas-luasnya, tidak ada kata untuk menghalang-halangi teman-teman untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya. Dan alhamdulillah memang kita punya target kompetensi guru untuk level-level tertentu, dan progres masih terus berjalan ke arah sana. Artinya walaupun kita belum sampai ke tahap ideal memiliki guru yang full berkompeten atau memang kualitas guru memang sudah sangat ideal, belum. Tapi kita terus menuju ke arah sana dan progresnya ke arah yang positif. Terus gini Bang, ini kan ada guru ya, guru ini kan ada guru prestasi daerah, provinsi, dan nasional ya. Setiap tahun ada lombanya ini. Ya. Kita kan istilahnya kan pengen lah dari SMKN 1 Tualang nih ada satu masuk untuk sejarah lah, minimal guru berprestasi nasional gitu. Ya. Untuk saat ini, tahun ini memang kita ada sekitar 2 orang guru yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti event kegiatan kompetensi guru di tingkat provinsi. Dan kemungkinan kalau saya tidak salah itu ya sekitar beberapa bulan lagi, dan itu memang kita akan ikut. Dan ketika saya masuk sekolah ini kan awal tahun 2024, ketika itu memang di tahun itu belum ada guru yang terlibat di event-event di tingkat nasional, tapi di tingkat daerah untuk literasi itu ada ikut gitu. Nah, baru tahun ini kita ingin mengikutkan guru-guru di kegiatan berbagai bidang lah. Ada yang di literasi dan juga ada yang perlombaan-perlombaan kompetensi guru. Nah gini Bang, ini kan kalau udah sekarang sudah masuk di Riau ya. Riau ini kan kalau dia kayak menang tentu ke nasional gitu. Tentu ini kan nama baik kepala sekolah ya, Siak ya. Bahkan Riau sendiri kan mau tidak mau kalau guru yang 2 ini berhasil, tentu ini nama baik Pak DP sendiri akan terangkat tinggi gitu loh. Ya. Sebenarnya kalau bagi saya mengikut sertakan guru untuk sebuah kompetisi atau sebuah event, juara itu tidak menjadi target lah. Karena ketika seorang guru itu ikut kegiatan kompetisi, itu menang tidak menang dia sudah mendapatkan sesuatu di sana.
sudah terjun di lingkungan yang kompetitif, itu pertama. Kalau mereka sudah terjun di lingkungan kompetitif, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka akan meningkatkan kualifikasinya. Menang itu bagi saya bonus. Bagi saya bonus. Walaupun kita berharap tentunya akan ada pelopor-pelopor yang mewakili kita ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, kebetulan yang akan kita ikut sertakan ini bidangnya literasi, dan kita juga ya mungkin sudah tahulah kondisi peta literasi di daerah kita seperti apa, juga bagaimana kemampuan teman-teman yang biasa ikut seperti apa ya. Sepertinya kita masih punya peluang untuk setidaknya bersaing di tingkat itu. Ya, ya ini Bang, ini kan 2 tahun ini untuk ikut literasi di provinsi ya. Kan tentu kan masih banyak lagi guru-guru yang istilahnya minimal kabupaten lah dulu ya. Nah, untuk tahun ke depannya itu bisa masuk lah mengikuti kakak-kakak mereka yang udah mulai, kan kita hitung kakak lah. Mereka perdana ikut di provinsi ini ya. Nah, tentu pembinaan ke depannya gimana Bang? Ya, kita berharap kan kita ada sistem namanya pengibasan teman sebaya. Jadi setiap kita mengirim guru untuk ikut pelatihan atau ikut kompetisi di luar, itu diupayakan ketika dia kembali ada pengibasan. Pengibasan ini dia memberikan pengalamannya, memberikan pelatihannya, menjadi mentor bagi teman-temannya. Karena kan juga tidak mungkin dalam satu institusi, satuan pendidikan itu mengirim guru sekali banyak, kan tidak mungkin kan. Nah, jadi ketika teman-temannya pergi, kembali itu akan ada pengibasan. Nah, itu kita jaga agar yang berangkat itu memang berkesinambungan. Jadi dalam tahun ini mungkin ada 2 kali pengiriman, 3 kali pengiriman. Nah, yang kembali itu akan ada nanti membuat ya minimal workshop-workshop sederhana, setingkat internal atau in-house training untuk pengibasan kepada teman-teman guru lainnya. Ya, ini berarti kan pengibasan kepada guru lain kan guru lain itu kan memiliki pengalaman baru. Ya. Wawasan baru. Nah, karena karena mereka memang mau kebijakan di pengembangan diri. Karena tak kemungkinan semua guru yang kita ikut. Ini kabupaten lah Pak. Ya. Ya memang kita ada target begitu. Ketika temannya sudah tahun ini mungkin berhasil menembus provinsi dan mungkin mana tahu bisa menembus nasional ya. Untuk teman-teman berikutnya ya kita tidak berharap mereka bisa langsung loncat. Jadi memang akan lebih bagus ketika sebuah tujuan itu berproses dari yang kecil dulu. Dia bisa dulu menimbang mengetes kemampuannya di tingkat kabupaten, lalu kemudian mendalami meningkatkan kompetensi diri lagi ikut provinsi, mendalami lagi dan meningkat kompetensi baru ikut nasional. Ya ini kan antara guru Bang, guru penggerak, guru profesional ya, guru yang udah terbaik ya, itu kan tak lepas dari sekolah unggul ya, SPK, sekolah pusat keunggulan. Unggul guru, unggul sekolah kan nggak bisa dipisah deh Bang. Ya. Semakin banyak guru yang unggul, tentu sekolahnya akan semakin unggul untuk ukuran Riau bahkan nasional. UI sendiri karena alumninya rata-rata unggulan sehingga sekolahnya naik. Itu gimana Bang untuk kita ke depan nih? Apa memang sekolah dulu diunggulkan, apa guru dulu? Yang mana duluan nih? Ini ada ada dua hal yang berbeda. Yang pertama status sekolah unggulan, yang kriteria sekolah unggulan, yang satu lagi status SMK pusat keunggulan. Ini ada dua istilah yang berbeda. Kalau sekolah unggulan itu kan biasanya sekolah yang dianggap berkualitas di wilayah itu ya. Kalau SMK pusat keunggulan itu adalah status yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan melalui seleksi tahapan sehingga dia mendapatkan bantuan pengembangan sekolah sebagai sekolah pusat keunggulan. Nah, sekolah pusat keunggulan di Kabupaten Siak ini kan ada 6. Selain kami juga masih ada 4 sekolah negeri lainnya dan 1 sekolah swasta. Nah, kalau untuk status SMK pusat keunggulan, kita sementara ini masih menyandang itu sampai ada perubahan nomenklatur dari Kementerian Pendidikan khususnya bidang SMK, apakah program sekolah pusat keunggulan ini diteruskan atau tidak. Kalau dilanjutkan, insya Allah kami lanjut. Tapi kalau itu terputus dan kabarnya diganti program lain, ya kita tetap akan menindaklanjutnya dengan program itu. Nah, itu terkait status sekolahnya sebagai pusat keunggulan.
Ada lagi yang ungkapan image di masyarakat sekolahnya sekolah unggulan. Kalau di kota-kota besar biasanya SMA 1, SMK 1 kan itu lekat image-nya dengan sekolah unggul gitu. Nah, kecuali di Jakarta, mungkin di Jakarta tidak mesti ada yang 75 berapapun, ada juga yang unggul. Nah, kalau status itu status yang tidak diberikan oleh pemerintah, tidak diberikan oleh kementerian, tapi image yang melekat di masyarakat. Nah, sebenarnya itu yang sedang kami kejar. Itu yang ingin kami kejar, ya kami bukannya menolak, kami ditetapkan sebagai sekolah pusat keunggulan itu sebuah berkah dan kesempatan bagi sekolah kita untuk berkembang. Itu tetap kami berminat dan serius melanjutkan program itu. Tapi yang kami kejar hakikatnya adalah sekolah predikat unggul yang tertanam di benak masyarakat. Artinya kalau sekolah unggul ini ketika PPDB tentu orang tua siswa itu berbondong-bondong mendaftarkan anaknya prioritas di sekolah kita. Nah, inilah yang sampai saat ini masih berproses dan terus terang kami akui kami belum mendapatkan predikat itu di masyarakat. Ya, ini indikatornya adalah kami bukan pilihan pertama mayoritas siswa di PPDB. SMK 1 Tualang ini masih mungkin pilihan kesekian dibanding SMA 1, mungkin SMA 2. Ini terkait dengan pola pikir masyarakat juga. Pemahaman masyarakat terkait SMK itu apa perbedaan dengan SMA, bagaimana progres alumni SMK kan itu masyarakat yang menilai, yang pemahaman masyarakat orang tua siswa. Nah, kami ingin juga membuka pikiran masyarakat bahwa SMK itu berbeda dengan SMA dan SMK itu punya prospek dan SMK itu punya keunggulan tersendiri alumninya. Nah, kami ingin ini berproses dan namanya berproses untuk mendapatkan image yang melekat di masyarakat itu tidak mudah dan perlu waktu dan perlu pembuktian-pembuktian. Baik pembuktian terkait kedisiplinan siswa, kemampuan gurunya, kurikulum yang dikembangkan di sini itu banyak hal. Dan tidak semua sekolah bisa mencapai predikat unggul itu dalam waktu setahun 2 tahun, tidak ada. SMA 1 Pekanbaru, SMA 8 Pekanbaru, berapa tahun mereka berproses sehingga di benak masyarakat muncul keinginan untuk menyekolahkan anak di sana. Atau SMA Plus Pekanbaru kan, itu berbeda, ada berapa tahun mereka berproses. Sampai sekarang ini kan SMA Plus sudah angkatan ke-25. Nah, itu bukan hal yang mudah. Jadi perlu dukungan tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dukungan besar dari masyarakat yang mempercayakan anaknya dididik dan mengikuti aturan yang berlaku di sekolah kita. Berarti itu harapan kita ke depan ini. Ya, harapan kita yang utama itu Ardingnas 2025 SMK 1 Tualang menjadi sekolah unggul lah ya. Ya, kita berharap di Hardiknas tahun ini kita menjadi melangkah tahap demi tahap lah. Di Hardiknas sekarang kita berharap ada progres kemajuan yang kita capai. Jadi begitu juga tahun depan ada target-target yang kita capai, tidak stagnan jalan di tempat. Iya, ini saya coba juga dengan Kepala SMK 1 Tualang Bapak Devi Surendra. Jadi semoga SMK 1 Tualang benar-benar menjadi sekolah unggulan yang memang sangat disukai oleh orang tua murid, sehingga menjadi sekolah rujukan yang diburu untuk anak yang masuk kemari karena memang benar-benar unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.